Jenis batik di Indonesia sangatlah beragam dan salah satunya muncul di Provinsi Jawa Tengah. Tepatnya hari ini saya berada di Desa Bakaran Wetan di Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Dan saat ini saya berada di salah satu sentra batik, Abida Collection dan Batik. Dan salah satu warisan budaya tak benda, batik Bakaran Juwana patut untuk dilestarikan. Untuk itu langsung aja kita akan berbincang dengan salah satu pelaku dan pemilik dari Abida Collection dan Batik, Ibu Narmisi. Halo, apa kabar Ibu Narmisi? Alhamdulillah, baik Mbak. Baik ya. Senang sekali hari ini kita dari Disdagprin Kabupaten Pati bisa berkunjung ke Abida Collection dan Batik. Dan hari ini kita sudah bareng sama Ibu Narmisi, salah satu pengrajin batik Bakaran dan juga pemilik ya dari Abida Collection dan Batik. Nah, kita mau tahu nih Bu, ceritanya sendiri dulu dari Abida Batik Collection ini berdiri dari kapan? Abida Collection dan Batik berdiri sejak tanggal 6 November 2011, Kak. 2011, lumayan lama ya Bu? Iya. Lumayan lama. Nah, kalau jenis-jenis batiknya ini terlihat sekali dari galerinya banyak. Iya. Total ada berapa jenis atau kurang lebihnya deh yang sudah diproduksi sama Abida? Kurang lebih ya hampir 70-an motif. 70-an motif. Kalau motif yang paling banyak digemari Bu sama customer atau pecinta batik? Iya, itu kan motif yang paling digemari itu kan kadang kita itu ada banyak pilihan motif ya Kak. Cuma kadang kan sesuai budget konsumennya juga. Jadi kita itu jualnya dari 150 sampai ke 800. Kita bidik di bawah, menengah, dan atas Kak. Oke, jadi untuk mengcover semua pecinta batik nggak melulu harus mahal ya, tapi kualitasnya tetap terjaga. Tetap kualitas kita nomor 1 Kak. Nah, kalau di custom tetap bisa ya Bu? Custom, misalnya mempunyai motif sendiri bisa pesen? Bisa sesuai dengan permintaannya, tapi ya harganya ya juga harus menyesuaikan juga kita, tergantung dari kesulitannya, dari tingkat kesulitannya. Nah, kalau dari Abida Collection dan Batik sendiri nih, karena sudah banyak sekali motif batik yang ciri khas atau yang dikeluarkan sendiri oleh Abida Collection, ada nggak Bu? Ada. Menciptakan motif gitu? Iya, banyak. Ada? Ada. Yang seperti apa Bu? Ini banyak sekali nih motif yang ada di sini. Apakah ini salah satunya Bu? Iya, ini kan namanya motif gandrung Kak. Ini kan sudah diakui di kabupaten dan sudah disahkan ya. Ini motif gandrung asalnya dari leluhur kita. Dari leluhur. Terus dari motif gandrung ini ciri khasnya kita itu mempunyai cecekan yang rapi, lentik, serta halus. Cecekan tuh semacam titik-titik ini? Ya, titik-titik ini. Batik sini mengikuti dari latarnya ini yang disebut gandrung, dari cecekan atau titik yang halus dan lembut. Ini disertai sawut juga. Jadi untuk mengidentitasnya batik sini tuh harus ada cecek, sawut, sama tembukan. Jadi yang menjadi ciri khas yang membedakan dengan batik-batik yang lain ya. Kalau proses produksinya sendiri Bu Narmisi, misalnya untuk satu batik ini bisa nggak selesai dalam 1 hari? Nggak bisa Kak. Tidak bisa. Karena ini full tulis. Karena full tulis. Iya. Jadi kalau misalnya dalam ini nih di Abida ini kan banyak sekali karyawannya. Dalam 1 hari bisa memproduksi berapa? Kalau kita biasanya 1 minggu itu sampai 20 sampai 25. 1 minggu 20 sampai 25 pieces batik dalam sehari. Nah, kalau bicara masalah batik itu kan pasti eranya dianggap era zaman dulu. Nah, harus ada inovasi. Ada nggak produk batik yang ini adalah produk inovasi? Yang pastinya sudah tidak pakemnya, tapi ada unsur yang lain yang ditambahkan, mungkin ada perubahan dari sisi warna atau corak, mungkin ada. Yang termasuk produksi baru, inovasi, contohnya seperti dulunya apa? Kan kita klasikan, terus kita tambah ini. Ini termasuk yang inovasi? Iya, dikasih warna latarnya merah. Kalau dulunya kan cuma putih dan hitam Kak. Ini termasuk yang baru ya Bu. Tapi untuk namanya sendiri motif ini apa Bu? Ini motif udang kipas. Udang kipas. Yang paling banyak digemari sama customer. Ini juga banyak. Ini juga banyak peminatnya. Tapi tergantung dari selera konsumen masing-masing. Untuk pengirimannya Bu paling jauh pernah dikirim ke mana untuk customer? Di Kalimantan. Di
Kediri. Di Kediri. Iya. Luar Jawa sampai Kalimantan. Iya. Kalau ke luar negeri, Bu? Belum pernah. Tapi kalau luar negeri, Kak, itu kami melayani dalam bentuk sofa. Jadi kain sofa diwarna di sini. Kemudian kita bikinin sarung bantal itu sudah sampai mancanegara. Ini juga salah satu bentuk inovasi. Iya. Nah, terlihat di sini ada beberapa mesin konveksi. Berarti ini tidak hanya memproduksi batik, tapi bisa dalam bentuk jadi. Iya. Gimana, Bu? Ya, kan ketika ada konsumen masuk, Kak, terus kita bisa lihatin batik, kemudian kalau memang itu urgent mau jadi, langsung kita jahit juga. Jadi dalam bentuk jadi ya? Jadi kita langsung plus jadi kain, jadi baju fashion. Ada sarung juga tadi terlihat. Ada, iya. Sarung banyak motifnya juga. Oke. Nah, Bu, kemarin kan berarti sempat mengalami masa berat di pandemi COVID-19 karena kan usia dari Abida sendiri sudah lumayan lama nih. Gimana cara bertahannya, Bu, kemarin? Karena pasti banyak usaha yang agak sedikit mengeluh karena pandemi. Gimana dengan Bu Narmisi sendiri dengan usaha batiknya? Alhamdulillah dengan adanya COVID kita masih tetap berjalan seperti biasa lancar karena kita masih mengutamakan kualitas, Kak. Jadi kita bikin stok terus tapi akhirnya juga laku juga. Laku ya? Iya, sampai sekarang juga masih kita ada stok. Ketika ada pesanan lain kita kerjakan pesanan. Jadi ketika pembeli datang kita masih ada barang. Itu salah satu triknya untuk bertahan di pandemi kemarin. Iya. Juga yang nggak kalah penting pastinya promosi ya, Bu. Seperti yang sudah dilakukan sama Disdak Print sendiri untuk kali ini kita berkunjung ke usaha-usaha UMKM di Kabupaten Pati juga untuk membantu mempromosikan usaha-usaha seperti yang dimiliki sama Bu Narmisi. Nah, kalau di era digital sendiri, Bu, karena pastinya banyak sekali orang yang pengennya belanja lebih simple lewat digital. Apakah dari produksi Ibu Abida lebih mementingkan untuk langsung aja ke sini di tangan pertama atau pengen mencoba juga untuk di era digital dengan online atau ada kendala? Kalau selama ini kan saya masih offline ya, Kak. Offline Jadi, aja. Kita melayani tamu, terus ada pelanggan konsumen, reseller, juga ada yang sebagian langsung ke sini. Jadi kedepannya saya pengen digitalnya juga, tapi baru saya mulai. Baru aja mulai. Yeah. harus ngikutin ya, Bu. Mau tidak mau harus ngikutin. Betul. Jadi untuk yang pengen tahu mungkin untuk produk-produk dari Abida Collection dan batik bisa untuk berkunjung ke sosial medianya untuk melihat ini ya, display barang-barangnya di Instagram Abida Batik. Tuh, jangan lupa nanti untuk di-follow. Oke, untuk harapannya Bu Narmisi sendiri dengan sesama pelaku pengrajin batik khususnya yang ada di kawasan Bakaran Wetan ini untuk kedepannya seperti apa, Bu? Ya, kita bisa bersatu bersama mewujudkan batik Bakaran Wetan ini bisa goal ke internasional. Oke, amin. Langkah-langkahnya pasti sudah mulai dipikirkan ya, Bu? Iya, sudah. Oke, untuk dukungan dari pemerintah daerah kan sudah bagus sekali, termasuk hari ini kunjungan dari Disdak Print untuk mengangkat batik. Ya. Tapi untuk harapan dari Bu Narmisi sendiri selaku pengrajin batik apa yang ingin disampaikan untuk pemerintah? Ya, saya selaku pengrajin batik dari Abida Collection dan Batik mengucapkan terima kasih kepada dinas karena selama ini kami sudah dibantu dari segi bantuan yang berupa cap tulis, terus ilmu kami ditambah, edukasi terus pewarnaan dibawa ke Semarang, ke luar kota, itu juga atas dasar dari dinas. Sebenarnya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan jangan lupa sering-sering kita dibantu terus. Sering-sering kita berkunjung, bertemu lagi biar bisa lebih untuk membantu mempromosikan seperti Bu Narmisi salah satunya dan juga pelaku-pelaku UMKM yang lain di Kabupaten Pati ya, Bu ya. Oke, terima kasih Bu Narmisi, sukses selalu untuk Abida Collection dan Batik. Kita akan ketemu lagi nanti lain waktu. Atas kerjasamanya. Terima kasih, Kak. Tidak berlebihan kiranya jika batik bakaran menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melestarikan. Karena batik bakaran yang menjadi salah satu warisan tak benda ini adalah warisan leluhur yang layak untuk dilestarikan.
Dan mudah-mudahan upaya yang sudah dilakukan oleh Disdak Perin untuk mempromosikan turut juga menjadi wacana untuk generasi muda terus menempatkan batik menjadi salah satu warisan yang akan terus dijaga kelestariannya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami dan kita akan segera lakukan kunjungan yang lain di UMKM di seluruh Kabupaten Pati. Terima kasih.